Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke. Saya mohon maaf sudah beberapa hari ini tidak upload videonya untuk menunjukkan bab mawaris. Karena di sini selama beberapa hari ini saya masih berusaha untuk menyampaikan penjelasan tentang lanjutan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara sudah merangkum apa yang menjadi bagian-bagian dari ahli waris yang mendapatkan warisan tersebut. Kalau kemarin sempat dibahas yang mendapatkan setengah harta warisan, kali ini saya tidak akan melanjutkan dari itu. Ini saya fokuskan pada orang-orangnya, siapa yang menerima dan mendapat berapa bagian saja. Karena apa mendapatkan seperti itu? Nah, ini kita akan memulai bahasannya. Yang pertama kita mulai pembahasannya dari pihak laki-laki. Oke, kita bahas dari pihak laki-laki dulu. Suami. Yang pertama adalah suami. Berdasarkan yang sudah Pak Guru rangkum, suami ini bagiannya akan mendapatkan setengah dari hartanya istri yang meninggal. Jadi istrinya ini meninggal, maka suami tersebut mendapatkan setengah harta jika istri tersebut tidak punya anak. Ingat, kalian harus mencatat. Jadi suami ini akan mendapatkan setengah jika istri tersebut tidak punya anak. Lantas bagaimana kalau yang istri yang punya anak? Maka sang suami tersebut akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri tersebut. Jadi yang perlu dipahami, kalau istrinya itu tidak punya anak, maka suami itu mendapatkan setengah dari harta warisannya. Sedangkan kalau punya anak, maka suami tersebut akan mendapatkan seperempat hartanya. Itu untuk suami. Berikutnya untuk ayah. Untuk ayah. Ayah ini akan mendapatkan 1/6. Jadi ayah ini akan mendapatkan 1/6 harta warisan dari anaknya yang meninggal jika anaknya tersebut mempunyai anak laki-laki atau punya cucu laki-laki. Nanti kan, ayah ini akan mendapatkan 1/6 jika mayat tersebut, jika orang yang meninggal tersebut mempunyai anak laki-laki atau punya cucu laki-laki. Tuh. Tapi bagaimana jika tidak punya anak? Maka ayah tersebut akan menjadi asobah. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya asobah itu apa. Ingat, untuk ayah ini akan mendapatkan 1/6 jika anaknya tersebut tidak mempunyai anak, dan akan menjadi asobah jika tidak punya anak. Oke. Sekali lagi Pak Guru saya tekankan di sini, ayah akan mendapatkan 1/6 jika anaknya yang meninggal tersebut mempunyai anak, dan menjadi asobah jika tidak memiliki anak. Oke. Saya lanjut ke berikutnya, yaitu kakek. Kakek ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kakek ini akan mendapatkan 1/6 jika yang meninggal tersebut tidak punya ayah. Jadi berarti ini yang meninggal ini cucunya. Jadi kakek tersebut
akan mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh cucunya ketika ayahnya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak punya ayah. Oke. Berikutnya, kakek ini akan mendapatkan 1/3 bagian jika yang meninggal tersebut mempunyai saudara, entah itu saudara laki-laki, saudara perempuan, maka kakek tersebut akan mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Berikutnya, jika anaknya tersebut mempunyai anak, cucunya mempunyai anak, berarti perhatikan lagi, kakek ini menjadi asobah. Kakek ini akan menjadi asobah ketika yang meninggal tersebut mempunyai far'un, anak atau keturunan, dan tidak punya saudara. Oke, dipahami? Jadi sekali lagi, kakek ini mendapatkan 1/6 jika tidak punya ayah. Jadi yang meninggal tidak punya ayah, maka kakek mendapat 1/6. Kakek akan mendapatkan 1/3 jika yang meninggal tersebut punya saudara. Dan kakek itu akan menjadi asobah jika yang meninggal tersebut mempunyai far'un atau punya anak atau keturunan dan tidak mempunyai saudara. Oke, paham? Paham, lanjut. Kalau belum paham, diulang lagi perkataan tadi. Kalau paham, silakan lanjutkan. Ini masih dari pihak laki-laki. Sekarang saudara laki-laki seibu. Ini seibu saja. Saudara laki-laki seibu ini akan mendapatkan 1/4 bagian jika hanya dia sendirian. Jadi yang meninggal saudaranya. Jadi saudara laki-laki seibu ini akan mendapatkan 1/4 dari harta bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu jika dia sendirian, dan akan mendapatkan 1/3. Ingat, saudara laki-laki ini akan mendapatkan 1/3 jika lebih dari 2 orang. Jadi jika dia punya saudara, maka dia akan mendapatkan 1/3 dari harta warisan tersebut. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, yang akan selanjutnya ini kita dari pihak perempuan. Kita bahas dari pihak perempuan. Oke. Bagaimana kalau dari pihak perempuan penentuannya? Yang pertama, kita ke istri dulu. Tadi yang pertama kita bahas tentang ayah, yang dari pihak laki-laki. Sekarang dari pihak perempuan, dari istri dulu. Istri ini akan mendapatkan 1/4 bagian jika mayat tersebut tidak punya anak. Jadi suaminya ini yang meninggal, maka istrinya mendapatkan 1/4 harta bagian jika masih belum punya anak atau suaminya belum punya anak. Paham ya? Bagaimana kalau punya anak? Maka istri tersebut akan mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Oke, lanjut. Ibu. Sekarang ke ibu. Ibu ini akan mendapatkan 1/3 harta yang ditinggalkan oleh anaknya jika tidak ada far'un. Tadi sudah dijelaskan far'un itu apa, atau 2 saudara laki-laki atau perempuan. Jadi bagiannya 1/3 jika tidak ada far'un atau 2 saudara laki-laki atau perempuan. Jadi ibu itu jika yang meninggal tidak punya saudara, maka tidak far'un atau tidak punya saudara, maka ibu ini akan mendapatkan 1/3 dari harta yang diwariskan tersebut, dan akan mendapatkan 1/6
jika ada far'un atau ada saudara. Jadi ibu itu akan mendapatkan 1/6 harta bagian ketika yang meninggal itu punya saudara atau ada far'un. Oke, paham? Kalau paham lanjut. Sekarang nenek ini akan mendapatkan 1/6 jika yang meninggal itu tidak punya ibu. Jadi kalau nenek itu kalau ibu itu sudah tidak ada, maka nenek itu akan mendapatkan 1/6. Tuh. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang anak perempuan. Anak perempuan ini akan mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan jika dia sendirian dan tidak ada mu'asib. Paham? Dipahami? Jika dia sendirian dan tidak ada mu'asib. Mu'asib ini adalah lawan jenis. Jadi jika dia tidak punya saudara laki-laki atau dia tidak punya saudara perempuan, maka dia akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Bagaimana jika ada mu'asib atau punya saudara? Maka anak perempuan tersebut akan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Paham? Kalau paham, kita bisa lanjutkan. Lanjutkan ke cucu perempuan. Cucu perempuan ini punya 4. Ada 4 ketentuan. Yang pertama, akan mendapatkan setengah jika dia sendiri. Jadi yang meninggal ini kakeknya jika dia sendiri dan tidak ada anak perempuan atau muasibnya. Oke, bisa dipahami. Cucu perempuan, saya ulangi lagi, cucu perempuan akan mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan jika tidak ada anak perempuan atau muasibnya. Jika bersama anak perempuan, maka cucu perempuan tersebut akan mendapatkan 1/6. Jadi ketentuannya, cucu perempuan akan mendapatkan bagian 1/6 jika bersama anak perempuan tunggal dan tidak ada muasib. Ini jika bersama 2 orang dan juga bersama anak perempuan tunggal. Paham ya? Sekali lagi, cucu perempuan ini bagiannya akan mendapatkan 1/6 jika dia bersama anak perempuan tunggal dan tidak ada muasib. Oke. Akan mendapatkan 2/3. Cucu perempuan tersebut akan mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dan tidak muasib. Jadi cucu perempuan akan mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada muasibnya. Oke. Dan yang terakhir, cucu perempuan tersebut akan menjadi asobah jika bersama muasibnya. Muasibnya di sini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu muasibnya. Berarti kan yang meninggal ini kan orang tua dari bapaknya. Jadi cucu perempuan ini tersebut akan menjadi asobah jika bersama muasibnya. Yang dimaksud muasibnya di sini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oke. Paham ya? Lanjut. Sekarang ke saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung ini ada 3 ketentuan. Yang pertama,
saudara perempuan kandung akan mendapatkan setengah jika dia sendirian dan tidak ada saudara perempuan lain. Jika dia sendiri, tidak ada anak perempuan yang lainnya, dan tidak ada anak perempuan. Jadi saudara kandung itu akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh ahli warisnya jika dia sendiri dan tidak ada anak perempuan. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan berikutnya yang kedua, saudara perempuan yang kandung itu akan mendapatkan bagian 2/3 jika 2 orang atau lebih. Jadi saudara perempuannya itu akan mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan atau masibnya. Oke, jika tidak bersama anak perempuan dan masibnya. Sampai sini bisa dipahami. Sekali lagi, saudara perempuan kandung itu akan mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan atau muasibnya. Sampai sini paham? Kalau paham lanjut, masih tetap di saudara perempuan. Ketentuan yang terakhir, saudara kandung perempuan, saudara perempuan yang kandung, saudara perempuan kandung, supaya salah terus. Saudara perempuan kandung akan menjadi asobah. Ini masih ada ketentuan lagi. Yang pertama, akan menjadi asobah jika bersama laki-laki. Jika bersama laki-laki muasibnya. Paham ya? Dia akan menjadi asobah jika bersama laki-laki muasibnya. Oke. Yang kedua, akan menjadi asobah jika bersama saudara perempuan kandung. Jadi saudara perempuan kandung tersebut akan menjadi asobah jika bersama saudara perempuan kandung. Jadi punya saudara. Oke, pasti dipaham. Oke, lanjut ke saudara perempuan seayah. Kalau saudara perempuan seayah ini hanya ada 3 ketentuan. Yang pertama, setengah. Saudara perempuan seayah ini akan mendapatkan setengah dari harta warisan jika dia sendiri dan tidak ada faraon atau perempuan sekandung. Jadi dia akan mendapatkan setengah jika dia sendiri dan tidak ada faraon atau perempuan sekandung. Faraon tadi sudah dijelaskan di depan. Saudara perempuan saya akan mendapatkan 2/3. Ini yang 2/3 tadi, yang dapat setengah jika dia sendiri dan tidak ada faraon atau perempuan kandung. Nah, sekarang 2/3, dia akan mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada faraon atau saudara perempuan kandung. Perhatikan, didengarkan baik-baik. Saudara perempuan seayah akan mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih. Jika 2 orang atau lebih dan tidak ada faraon atau saudara perempuan kandung. Oke. Nah, ketentuan terakhir untuk saudara perempuan seayah ini adalah asobah. Asobah ada 2 ketentuan. Asobah, saudara perempuan seayah ini akan menjadi asobah jika bersama muasibnya, bersama saudara laki-laki seayah. Dan ketentuan yang kedua untuk menjadi asobah jika bersama faraon dari perempuan. Jadi bersama faraon dari perempuan. Ingat ya, faraon sudah dijelaskan tadi, tidak usah tanya lagi. Jadi aku sekali tekankan lagi, saudara perempuan seayah ini akan menjadi asobah jika bersama muasibnya, saudara laki-laki seayah, dan jika bersama faraon dari perempuan. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Ini yang terakhir, saudara perempuan seibu. Yang terakhir, saudara perempuan seibu akan mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan jika 2 orang atau lebih.
Jadi saudara perempuan seibu akan mendapatkan 1/3 jika ada 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir ini mendapatkan 1/6. Yang terakhir akan mendapatkan 1/6 jika dia sendirian. Jadi saudara perempuan seibu ini akan mendapatkan 1/6 jika dia sendirian. Oke, untuk video sekarang dicukupkan di sini saja dulu. Untuk part terakhir nanti akan saya bahas lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, jangan keluyuran, patuhi perintah orang tua, dan saya harapkan kalian akan menjadi sukses di masa depan. Kalianlah yang akan menjadi penerus saya suatu saat kelak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.